Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dari menunggu yang lain ya, kita mulai saja ya. Pertemuan yang ke-12 ini masih nyambung yang kemarin ya. Kemarin tadi kita baru sampai ke oke. Ini udah bagian 2 tuh ya. Nih. Kalau sampai sini ya. Nah, ini yang mana nih ya? Ini sebenarnya sudah dibahas sedikit pada pertemuan sebelumnya ya, mengenai Pancasila secara etimologis, secara historis, dan secara terminologis ya. Ini etimologis secara kata ya, Pancasila itu adalah dari kata Sanskerta, yaitu yang artinya 5 aturan atau 5 dasar ya. Secara historis kita memang memiliki, sebelumnya pernah memiliki 5 aturan yang mana mengatur kehidupan nenek moyang kita dulu ya. Entah itu dari apa namanya, siapa ininya, yang pastinya sudah pernah ada ya, dari kitab Tripitaka ya. Lalu juga dari apa ini, dari negara Kartagama ya, dari Prapanca, Majapahit, kitab Sutasoma, dan Kutan Tular ya. Itu 5 batu sendi kesusilaan yang berupa larangan-larangan, yaitu larangan mencuri, larangan untuk tidak berdusta, dan minuman keras. Lalu secara terminologis ya, ini dari sisi apa namanya, dasar ya, terminologis itu dari secara maknawinya ya, dan juga prosesnya juga ya. Nah, ini adalah dari prosesnya, dari pengusulan Insinyur Soekarno ya pada tanggal 1 Juni 1945, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya seperti M.A. Maramis dan lainnya itu ya. Lalu juga perumusan panitia ya, panitia 9 ya, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Lalu penetapannya pada tanggal 14 Agustus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu ada peresmiannya MPRS diresmikan kembali ya pada tanggal 5 Juli 1966, karena memang sempat menggunakan Undang-Undang RIS ya, tapi bukan berarti di situ tidak ada Pancasilanya, tapi Undang-Undang RIS pun juga ada Pancasilanya ya. Dan dikokohkan kembali pada MPRS nomor 20 MPRS tahun 66 ya. Nah, Pancasila ya eh, mengatur secara apa namanya langsung ya, dan juga secara tidak langsung. Nah, Pancasila itu memberikan pengaturan dampak ya, memberikan pengaruh ya, secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung itu proses di Pancasila sebagai dasar filsafat negara sesudah dan menjelang proklamasi ya. Nah, Pancasila secara langsung ya, dari prosesnya itu ada namanya kausa materialis, ada namanya kausa formalis, ada kausa efisien, dan ada kausa finalis ya. Lalu secara tak langsung yaitu asal mula sebelum proklamasi ya. Nah, itu mengenai bangsa Indonesia sebagai kausa materialis, yaitu sebagai penyebabnya adanya Pancasila karena adanya bangsa Indonesia. Adanya bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia ini memang dari dulunya itu sudah memiliki cikal bakal yang membentuk Pancasila ini. Itu ya. Lalu nilai-nilai Pancasila sudah ada tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia ya. Contoh dalam nilai-nilai adat ya, dalam apa adat istiadat kita ya, yang mana memiliki nilai-nilai ketuhanan, memiliki nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong ya, adil ya, saling apa menghormati, toleransi, saling uh, sopan santun ya, itu adab ya, lalu gotong royong, persatuan ya,
Dan selanjutnya ya itu memiliki nilai-nilai Pancasila yang dikatakan sebagai kausa materialis. Ada material atau ada fisiknya, ya. Ada yang terlihatnya materialis itu, ya. Nah, ini bentuk susunan Pancasila, hierarkis piramidal, ya. Nah, sila yang pertama sebagai dasar, yaitu fondasi, ya, untuk mengekang atau untuk apa namanya ya, mengokohkan gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai ketuhanan ini menjadi dasar, ya, menjadi dasar yang sangat kuat ya dalam menopang sila berikutnya. Ya. Sila pertama menjiwai sila kedua, tiga, empat, dan lima dan seterusnya. Ya, saya sering apa namanya mengulang-ulang ini ya, di saling ketergantungan, saling apa namanya kait mengkait ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini dia akan memberikan dampak efek ya pada sila berikutnya dan bahkan dia sebagai pembentuk ya. Nah, ini sering saya katakan ya, nilai-nilai ketuhanan akan membentuk sifat-sifat kemanusiaan ya. Sifat-sifat kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, dengan adanya nilai-nilai ketuhanan ini dia akan membentuk nilai-nilai manusia ya, kemanusiaan, humanisme ya, dari ketuhanan. Jadi humanisme itu berangkat dari nilai-nilai ketuhanan ya. Nah, jadi dia tidak bisa terpisahkan. Nah, karena sudah ada nilai-nilai manusia, humanisme ini ya, maka dia akan menjadi makhluk yang saling gotong royong ya, bersaudara. Nah, saling bekerja sama. Atau dalam bahasanya itu persatuan ya, saling ketergantungan ya. Nah, lalu dari ketergantungan ini saling kerjasama ini maka dibutuhkanlah suatu sistem ya agar persatuan ini tidak mudah selesai atau bercerai ya. Maka dibentuklah sistem yang dinamakan dengan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh kejaksanaan dalam hikmat ya, dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, sehingga sistem ini dia membuat persatuan itu menjadi eksis atau tetap bertahan ya. Nah, dengan adanya sistem ini juga akan menciptakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah suatu sistem ya, bentuk susunan Pancasila dalam piramidal ya. Ada ya, bentuk susunan Pancasila berdasarkan pada kesatuan tunggal majemuk ya. Nah, masing-masing sila tidak bisa terpisahkan ya, tidak bisa apa namanya berdiri sendiri ya. Ini juga sering saya sampaikan ya, setiap sila-sila itu dia tidak bisa apa namanya berdiri sendiri, dia membutuhkan sila berikutnya. Masing-masing sila memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri. Ya walaupun dia apa saling ketergantungan, saling kait mengkait, tapi dia memiliki fungsi, ya fungsi yang berbeda-beda. Ya, sila pertama memiliki fungsi sebagai nilai ketuhanan, ya bahwa negara ini, NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki nilai-nilai ketuhanan. Ya, jadi tidak bisa menjadi apa namanya sekuler atau menjadi liberal, menjadi komunis ya. Tidak bisa karena ada sila pertama yaitu adanya Tuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang kedua ini mengenai humanisme yang berdasarkan mengenai nilai-nilai kemanusiaan ya, yaitu adanya nilai-nilai keadilan ya sama manusia, nilai-nilai adab, sopan santun ya, bahwa negara ini memiliki adab ya, sopan santun, memiliki yang namanya adil ya. Manusia itu harus adil dan harus beradab ya. Nah, lalu nilai yang ketiga ya. Nah, yaitu persatuan ya, negara ini negara yang bersatu ya. Lalu yang keempat mengenai sistem ya, dan yang kelima adalah tujuan. Nah, masing-masing sila berbeda namun tidak
bertentangan, ya, walaupun masing-masing berbeda, tapi dia tidak saling bertentangan. Masing-masing sila atau bagian saling melengkapi, ya. Sila pertama dilengkapi oleh sila kedua dilengkapi oleh sila ketiga, 3, 4, dan seterusnya, ya. 5 dengan 1, 5 dengan 4, ya, dan saling melengkapi. Masing-masing sila atau bagian bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagian. Jadi saling melengkapi, ya. Satuan organik saling kemajemukan akan menghidupkan kedudukan dan fungsi-fungsi sila dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, ini fungsi sila dalam Pancasila, yaitu sila yang pertama sebagai moral negara. Nah, yaitu memiliki moral ketuhanan, ya. Nah, jadi nilai-nilai moral itu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, ya. Nilai-nilai yang mana adanya aturan Tuhan, ya, adanya aturan agama, ya. Aturan Tuhan yang dituangkan dalam agama masing-masing, ya. Lalu yang sila kedua juga sebagai moral negara, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, humanisme, ya. Lalu nilai-nilai keadilan, ya, moral, ya, kita harus adil dan juga harus adab, ya, harus beradab, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah sebagai dasar negara, yaitu negara kesatuan, yaitu Persatuan Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada dasar negara kita, ada negara yang bersatu, ya. Nah, sila yang ke-1 dan kedua ini adalah fundamental moral negara atau disingkat dengan FMN, ya, fundamental moral negara, ya, yang dimana memiliki juga sila ketiga itu dasar negara, sistem negara, dan juga sebagai tujuan negara adalah fundamental politik negara atau FPN, ya, fundamental politik negara. Nah, fundamental moral negara dan fundamental politik negara ini memiliki kaitan yang sangat kuat, ya. Nah, sebagai dasar negara, yaitu pokok pikiran, ya, dalam sila ketiga, ya, ini dia di apa istilahnya, dimodali, ya, atau dibekali dari ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi persatuan ini dia persatuan yang memang bukan persatuan yang sesaat, tapi ini adalah persatuan yang memang kekal selamanya, gitu, ya. Karena adanya nilai-nilai ketuhanan, adanya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Mengandung 3 hukum, yaitu adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etik, ya, etika, ya, adab, ya. Hukum kodrat itu keadilan, ya, adil, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, ya, kepada kodratnya. Nah, lalu pokok pikiran persatuan yang pertama, yang sila ketiga, lalu kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Nah, sila keempat, lalu menjadi pokok pikiran itu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima. Nah, ini adalah tujuan, ya, yang mana dia adalah fundamental politik negara, ya. Lagi nggak yang baru 29, ya? Nah, bentuk susunan Pancasila saling mengkualifikasi atau saling mengisi, ya. Masing-masing sila itu mengandung 4 silanya. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu dia mengandung nilai bahwa nilai Tuhan itu harus ada rasa kemanusiaan, harus ada nilai keadilan, harus ada nilai adab, sopan santun, ya. Contohnya mungkin saya sebagai seorang Muslim, ya, yang beragama Islam. Contohnya begini, ya, dalam Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya. Adanya bahwa Tuhan itu melarang, ya, Allah Subhanahu wa taala itu dilarang membunuh, ya, tanpa adanya sebab yang jelas, ya. Dilarang adanya pembunuhan karena adanya tanpa adanya sebab yang jelas, gitu, ya. Itu nilai-nilai kemanusiaan, ya. Tidak boleh saling menzalimi, ya. Tidak boleh saling menyakiti, lalu tidak boleh saling menciderai karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Lalu Tuhan juga menyuruh agar kita tetap berlaku adil ya, walaupun kita itu benci terhadap seseorang ya, pada satu golongan tertentu gitu ya. Lalu juga Tuhan mengajarkan kita agar memiliki adab, sopan santun, menghormati ya. Kalau dalam Al-Qur'an tuh ya bagi muslim itu dilarang menggunakan kata ah atau uf ya kepada kedua orang tua kita, atau artinya itu tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua kita ya, yaitu adanya nilai adab ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, lalu ada nilai persatuan juga ya, bahwa persatuan itu ada sesuatu yang wajib dalam agama, itu sesuatu yang wajib ya. Nah, lalu adanya kepemimpinan ya, dengan adanya hikmah ya. Dalam Quran juga dikatakan bahwa manusia tidak akan dapat menembus langit dan bumi melainkan dengan adanya sultan. Sultan itu apa sih? Hikmah ya, ilmu ya. Nah, itu dalam perspektif agama. Ini nih ceritanya lagi cita sila pertama nih ya, tapi dalam perspektif agama gitu kan. Nah, lalu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, itu juga adanya perintah ya, sama tadi ya sila kedua juga adanya keadilan, maksudnya adalah juga kesejahteraan ya, bahwa setiap manusia itu harus diberikan haknya ya, artinya kesejahteraan. Nah, begitu pula pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan, rasa-rasa kemanusiaan itu dia harus ada nilai-nilai ketuhanan. Nah, harus juga menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan ya. Jangan sampai adanya kejomplangan atau adanya gap ya antara memperjuangkan kemanusiaan tapi meniadakan persatuan. Itu jadi saling melengkapi ya. Dan juga bagaimana persatuan ini dia kemanusiaan yang dalam beradab ini dia bisa mewujudkan persatuan ya. Dan juga dia bisa mewujudkan yang namanya sistem negara, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Dan juga pada sila kelima ya, bagaimana kemanusiaan ini dia juga bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan saling melengkapi gitu ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah ya. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem ya, bahwa sistem itu memiliki yang namanya itu keterkaitan ya, saling keterkaitan, saling kait mengkait yang merupakan satu kesatuan, merupakan tata yang konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiksi ya, ada kaitan antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya, adanya kerjasama yang serasi dan seimbang, segala sesuatu yang mengarah pada tujuan yang satu dan sama ya, sebagai suatu sistem. Nah, jadi dia kait-mengkaitnya. Sama, ini Pancasila dengan kait-mengkait tadi ya. Sila pertama terkait dengan sila kedua, kedua dengan tiga, tiga, empat dan lima, dan seterusnya ya. Saling berkaitan. Pancasila memiliki landasan antropologi, yaitu sebagai manusia, hakikat manusia yang mana memiliki susunan kodrat, memiliki sifat kodrat dan kedudukan kodrat ya. Secara susunan kodratnya manusia terdiri atas jasmani ya, fisik ya, yang mana kita lihat pada saat ini fisik ya, terlihat adanya unsur-unsur anorganis ya, unsur-unsur anorganis yaitu unsur-unsur organ ya, ya seperti manusia ini ada tangan ya, dan juga ada unsur vegetatif, unsur-unsur tanaman juga dalam tubuh manusia ya, yaitu manusia ini tumbuh dan berkembang ya, sebagaimana tanaman ya juga tumbuh dan berkembang ya, dari kecil menjadi besar ya. Dan juga ada unsur-unsur animal atau unsur-unsur kehewanan juga ya, terkadang manusia itu menjadi buas ya, menjadi seperti hewan ya, ketika dia tidak memiliki nilai norma ya, yang mana ini menjadi satu kesatuan ya. Nah, tapi di sisi lain ada selain jasmani ada unsur jiwa. Nah, jiwa ini adalah yang istilahnya mengekang ya, atau menjaga ya, menjaga unsur-unsur jasmani ini agar tidak terlalu
kebablasan ininya ya, apa namanya, hewaninya ya, yaitu adanya akal ya, adanya rasa, adanya karsa ya. Nah, jasmani dan jiwa ini adalah satu kesatuan atau disebut dengan monodualis ya, pada susunan kodrat ya. Sedangkan pada sifat kodrat ya, manusia adalah makhluk individu. Terkadang manusia ingin sendiri ya, dan manusia itu terkadang ingin dia itu dihargai, diapresiasi ya, diberikan sesuatu yang berbeda pada yang lainnya ya, karena mungkin itu usahanya atau mungkin karena itu sesuatunya gitu ya. Dan di sisi lain manusia itu juga adalah makhluk sosial yang ingin selalu bersama-sama ya, yang ingin selalu berbagi ya. Nah, itu adalah satu kesatuan ya, manusia sebagai makhluk individu ya, dan juga sebagai makhluk sosial. Lalu kedudukan kodrat manusia itu adalah manusia terkadang sebagai makhluk otonom ya, yang ingin memutuskan sesuatu itu secara sendiri ya, tapi juga terkadang manusia itu membutuhkan Tuhan ya, ketika manusia itu merasa putus asa, merasa apa namanya, terbuang gitu ya, tanda petik terbuangnya ya, bukan dibuang, tapi maksudnya itu manusia itu merasa tidak dihargai gitu ya. Nah, pada saat itu manusia akan bermunajat pada Tuhan ya, agar mendapatkan pertolongan. Oh, ada yang gabungan yang Ridho Fikri ya. Nah, manusia seutuhnya digunakan untuk memahami dari arti makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bersama. Ideologi pembangunan yang bercorak antroposentrik dalam arti manusia yang berada pada tempat yang sentral sebagai subjek yang disebut sebagai objek pembangunan. Nah, jadi manusia ini ada makhluk yang unik ya. Dalam Pancasila pun jadi Pancasila ini sesuatu yang luar biasa ya teman-teman ya. Dia memandang manusia itu benar-benar secara sempurna ya. Manusia adalah makhluk Tuhan ya, tapi dia juga memiliki apa namanya, nilai-nilai yang mana berbeda ya dengan makhluk yang lainnya ya. Suatu sisi sebagai, kalau bahasa orang Islam itu hamba ya, tapi di sisi lain dia juga sebagai subjek ya, atau sebagai pihak yang mengelolanya ya. Nah, kalau namanya hamba itu apa sih? Kalau bahasa kasar itu budak ya, budak ya. Apa budak ya? Jadi budak itu kan misalnya apa-apa disuruh oleh tuannya gitu kan. Beda dengan orang yang merdeka ya. Orang merdeka itu kan dia apa namanya? Dia bebas gitu kan. Nah, ini Pancasila ini dia memiliki apa namanya? Pemikiran yang luar biasa gitu ya. Yang mana pada sila pertama dia mengatakan manusia itu sebagai hamba ya, berdasarkan pada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, dan di sila keduanya manusia sebagai manusia ya. Nah, yaitu sebagai makhluk yang merdeka. Jadi merdekanya manusia ini memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasannya ketika bersama dengan Tuhannya ya. Nah, manusia akan diberikan nilai-nilai norma-norma sehingga manusia itu kan menjadi manusia utuh gitu ya, bukan seperti hewan ya. Nah, ya jadi manusia sebagai apa namanya, satu sisi sebagai subjek, seorang merdeka, dan juga sebagai objek juga ya. Subjek sekaligus sebagai objek pembangunan. Nah, isi arti Pancasila. Pancasila sebagai abstrak, umum, universal. Itu isi arti yang tidak terbatas ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah, menunjukkan pada makna esensial, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil ya, yang terbatas. Yang namanya manusia, yang namanya Tuhan itu sesuatu yang semuanya ya, semua wilayah di dunia ini, semua negara di dunia ini ya, pastilah mengakui adanya Tuhan. Pastilah mereka dalam diri mereka itu meyakini Tuhan itu ada. Walaupun orang-orang yang ateis ya, mereka itu sebenarnya menuhankan diri mereka sendiri. Pastilah mereka apa namanya, menuhankan diri mereka. Artinya Tuhan itu tetap ada gitu ya, walaupun mereka memposisikan diri mereka sendiri gitu ya, bagi orang-orang yang ateis. Nah, ataupun yang lainnya ya, manusia itu pasti meyakini Tuhan itu ada ya. Dan juga manusia itu sendiri ya, nilai-nilai kemanusiaan ya.
itu juga merupakan sesuatu yang universal, ya, yang pastinya ada. Dan juga setiap manusia pasti ingin adanya persatuan, ingin adanya nilai-nilai sosial, ya, adanya nilai-nilai apa bersama, ya, dan juga rakyat, ya, itu pasti ada, ya, di mana-mana. Setiap ada negara pasti ada rakyatnya, dan juga adil, ya, pasti setiap manusia ingin diperlakukan adil, ya. Adil ini bukan berarti sama, ya. Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya atau pada apa namanya tempatnya, ya, adil, ya. Umum kolektif, wujud pelaksanaan secara konkret dalam hidup kenegaraan Indonesia merupakan pedoman normatif dalam perundangan. Contohnya, ya, nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada yang keempat, pasal 29 ayat 2, ya, sila kedua, pasal 27, pasal 28. Ini adalah sesuatu yang umum kolektif, umum tapi dia terkelompok, gitu. Contohnya misalkan nih ketuhanan yang Maha Esa, ya, pada pembukaan apa namanya preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan ada kata-kata ketuhanan. Lalu dikatakan lagi dalam pasal 29 kata ketuhanan, ya, pada ayat kedua. Lalu pada apa namanya pada ayat kedua, pada sila kedua, pada pasal apa 27 28 itu juga ada kata-kata ketuhanan. Dia umum tapi terkelompokkan. Mungkin yang lain juga misalnya kemanusiaan, ya. Itu dalam pembukaan apa namanya alinea keempat juga, ya. Dan juga dalam pasal-pasal pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga akan ada kata-kata kemanusiaan, ya. Itu apa umum dan kolektif, ya. Lalu khusus, singular, dan konkret. Itu wujud pelaksanaan secara konkret dalam bidang khusus namun nyata, ya, seperti, ya, epolek sosbud, ya, ekonomi politik, ya, sosial budaya, ya. Lalu ya organisasi, ya, dan berorganisasi, ya, kita bagaimana kita melaksanakan Pancasila ini, ya, kita sebagai makhluk Tuhan, ya, sebagai makhluk Allah dalam bahasa agama Islamnya, ya, dan juga sebagai makhluk manusia yang saling bekerja sama, ya, dalam suatu organisasi, saling membantu, ya, saling memberikan kontribusi pemikiran, ya, yang berkembang dinamis, ya. Contohnya dalam Undang-Undang Politik apa namanya 85 menjadi 99, ya. Nah, ini adalah singular dan konkret, ya, berupa undang-undang, ya. Nah, teori negara Pancasila, ya. Jadi yang namanya negara itu harus ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah, ya. Nah, Pancasila itu paham negara persatuan, ya, suatu negara yang mana dia ada kesatuan, kesatuan budaya, kesatuan apa namanya dalam agama, ya, golongan, ya. Lalu adanya paham negara kebangsaan, adanya persekutuan kerjasama, bersarikat, ya. Sosial masyarakat Indonesia, paham negara integralistik, mengatasi semua gol, tidak memihak dan melindungi, ya. Jadi kita ini sesuatu yang satu kesatuan integralistik, ya. Jadi integral, kalau maksudnya satu, ya, hampir sama dengan kesatuan, tapi integral itu maksudnya menyeluruh, ya, menyeluruh. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, ini adalah alinea pertama. Ini mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peradilan, ya. Nah, lalu pada alinea keduanya disambung lagi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tak sampailah pada saat yang berbahagia bersama sama mengantarkan manusia Indonesia depan pintu gerbang Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas Indonesia nyatakan dengan ini kemerdekaannya, ya. Nah, ini memiliki satu kesatuan, ya, yang utuh ini, ya. Lalu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang adil, yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya.
Nah, memiliki hubungan kausal dengan pasal-pasalnya dalam sudut pandang Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada ya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar pemerintahan negara Indonesia ada bentuk republik berdaulat ya. Nah, ini adalah apa ya sumbernya ya menjadi dasar ya, yang menjadi dasar dalam undang-undang di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adanya pernyataan kemerdekaan yang terinci ya. Nah, lalu adanya mengandung cita-cita luhur yaitu adanya proklamasi, memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi suatu negara ya. Lalu berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Lalu sebagai fakta sejarah yang tidak dapat terulang ya. Inilah apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental ya. Dari segi apa namanya terjadinya sehingga bertindak bersama, ini proses yang panjang ya. Proses yang panjang. Dari segi isinya ada setujuan negara dari umum ke khusus, ketentuan tindakan Undang-Undang Dasar, maka disusun kemerdekaan ya. Ini suatu apa ya detail ya, sesuatu yang detail. Sebagai tertib hukum tertinggi ya, sumber hukum positif, pokok pikiran mengikuti suasana kebatinan mewujudkan cita-cita hukum, menguasai hukum, dasar tertulis ya, tetap terlekat pada kelangsungan hidup negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun sebagai penjewantahan proklamasi sebagai tertib hukum tertinggi ya, adanya kesatuan subjek penguasa atas peraturan hukum ya. Hal yang keempat adanya kesatuan, lalu adanya setelah waktu di mana peraturan hukum berlaku. Sebenarnya isi Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama ini mengenai hak kodrat, ya. Hak kodrat manusia. Hal yang kedua adalah realisasi, ya. Bahwa manusia yang merdeka itu adalah hak, ya. Hal yang pertama. Lalu direalisasikan pada hal yang kedua. Nah, untuk merealisasikan itu perlu adanya pedoman, ya. Perlu adanya semacam standar itu pada alinea ketiga, yaitu nilai religius, moral, pernyataan ulang proklamasi ya. Lalu yang keempat ini yang menjadi tujuan ya. Nah, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara untuk negara dan filsafat negara ya pada alinea keempat. Nah, ini ya. Jadi yang pertama ini adalah pertanggungjawaban ya atas pernyataan kemerdekaan yang sudah selayaknya berdasarkan hak kodrat yang mutlak dan moral bangsa untuk merdeka. Hal yang kedua ini adalah penetapan cita-cita bangsa yang dicapai dengan kemerdekaan, terpelihara kemerdekaan, kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah, ya, atas dasar hukum dan moral untuk kemakmuran bersama. Nah, inilah ya tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu hal yang ketiganya penegasan bahwa proklamasi menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan. Hal yang keempat, penegasan bahwa untuk melaksanakan segala hal dalam perwujudan hal-hal tertentu dalam hal yang keempat sebagai pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis dalam realisasi hidup bernegara berdasarkan pada Pancasila. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanyakan? Ini kayaknya waktunya. Jadi kalau terputus kita gabung lagi ya. Ini waktunya apa namanya tinggal 1 menit ya. Nanti kita gabung lagi karena timernya sudah ini ya, sudah berbunyi ya. Nanti kita gabung lagi di link yang sama ya teman-teman ya. Masih nyambung.